masyarakat tahu bahwa pelaporan pajak itu kan 31 Maret tiap tahun Mbak ya. Jadi jauh-jauh hari orang pribadi WP sudah mengetahui itu gitu, Mbak. Apalagi kan itu kan tenggatnya Desember 2022 Mbak. Jadi 2022 itu kan kasus belum ada Mbak ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan gitu Mbak, data dari awal gitu loh Mbak. Apalagi WP-WP orang pribadi yang di perusahaan kan biasanya perusahaan itu 3 Januari atau 5 Januari sudah memberikan bukti potong ke karyawannya Mbak, ke wajib pajak gitu Mbak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah juga situ Mbak. Oke, baik. Nah, tapi di satu sisi juga Anda melihatnya begitu dari tingkat rasio kepatuhan juga, ini kan sebetulnya berada di angka 60,8% gitu, sementara targetnya dari DJP sendiri adalah di 83%. Seiring dengan kondisi yang ada saat ini, apakah Anda optimis begitu bahwa target ini bisa tercapai? Nah, kita harus bisa membedakan Mbak, antara target pelaporan SPT wajib pajak dengan target penerimaan pajak gitu Mbak. Itu udah yang Target berbeda. Karena kepatuhan, Bapak? pemerintah kalau kepatuhan memang ya, bicara sesuai dengan data yang ada Mbak. Mungkin itu bisa pengaruh Mbak dengan kasus yang ada gitu Mbak. Tapi kalau disandingkan dengan target penerimaan pajak, saya yakin itu akan terlewati Mbak, 2.000 triliun itu Mbak. Oke, tapi kalau kita fokus kepada target kepatuhan sendiri begitu ya, saat ini kan di kisaran 61%, sementara targetnya 83%. Seiring dengan adanya kasus ini Anda melihat untuk tingkat kepatuhan, apakah mungkin akan tercapai targetnya Pak di 83%? Kalau target 63% kayaknya agak susah Mbak ya, kalau dengan kasus ini gitu Mbak. Itu menjadi tantangan bagi pemerintah juga Mbak, karena 63% terus targetnya sekian persen, berarti kan kepatuhannya masih masih tidak sesuai dengan harapan gitu loh Mbak. Oke. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan kasus dari RAT ini sendiri, ini kan adalah oknum begitu ya Pak ya, satu dari Ya. sekian banyak sebetulnya dari pegawai pajak ya mungkin kita bisa sebutkan begitu ya, bahwa untuk oknum ini sendiri hanya satu dari sekian banyak orang begitu ya. Nah, Anda melihatnya terkait dengan hal ini, kemudian juga dampaknya kepada kepatuhan pajak masyarakat seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau beritanya itu ada terus-menerus Mbak, terus framing-nya berbeda-beda itu juga pasti akan menarik kepatuhan wajib pajak gitu Mbak, masalahnya. Karena kan orang melihat berita-berita RAT ini kan hampir setiap hari Mbak, di setiap Hmm. media televisi. Nah itu orang akan menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat gitu Mbak, gitu Mbak. Oke. Kemudian langkah yang perlu dilakukan oleh DJP menurut Anda sebagai pengamat pajak sendiri seperti apa Pak Roni? Ya kalau secara umum sih ya, ketika Ditjen Pajak mengingatkan WP-WP untuk membayar pajak itu mungkin yang perlu Mbak. Nah saya melihat ini tingkat dari pihak pemerintah pun juga mengingatkan WP-WP itu kurang ngejar juga gitu Mbak. Seharusnya ada SMS blast gitu Mbak setiap hari sampai 30 Maret lah untuk mengingatkan Anda wajib lapor gitu loh Mbak. Kan mereka kan punya datanya Mbak, punya data WP, punya data nomor email, handphone. Nah seharusnya kalau itu dilakukan terus-menerus, saya yakin itu kepatuhan bisa sampai 83% gitu loh Mbak. Yang terjadi kan nggak demikian Mbak. Hmm. Oke. Oke. Nah, kemudian di satu sisi juga kalau kita fokus kepada kepatuhan dari pajak high worth individual begitu ya ataupun juga HWI, kita ketahui ini juga kerap menjadi fokus dari masyarakat sendiri seberapa besar sebetulnya DJP ini bisa meningkatkan kepatuhan pajak dari masyarakat-masyarakat yang dianggap sebagai crazy rich begitu bahasanya. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Pak? Nah sebenarnya di DJP sudah punya alat Mbak, DJP sudah punya alat untuk mantau orang-orang yang menunjukkan kemewahannya di Instagram mereka ataupun di Facebook gitu Mbak. Itu sudah ada datanya. Masalahnya adalah ketika sudah ada data itu ditindaklanjuti juga Mbak oleh masing-masing KPP gitu loh Mbak. Hmm. Nah tinggal kan data itu jangan hanya sebentar data, itu harus ditindaklanjuti oleh KPP masing-masing. Dan data sudah ada Mbak di KPP masing-masing, si A KPP mana si A menunjukkan di Instagram ataupun Facebook gitu. Itu ada data ada semua Mbak. Tinggal tindak lanjutnya gitu loh Mbak. Oke, tapi untuk tindak lanjutnya sendiri menurut Anda begitu Pak, apakah ada kendala dari DJP untuk menindaklanjuti tadi seperti poin yang Anda sampaikan? Nah sebenarnya memang ada di undang-undang pajak kan disebutkan kerahasiaan Mbak. Jadi petugas pajak tidak boleh memberitahukan apa yang sudah dilakukan gitu Mbak. Memang ada di undang-undang juga Mbak, dia nggak boleh memberitahukan apa yang sudah dilakukan gitu Mbak. Jadi internal DJP yang tahu Mbak masalahnya. Tadi Mbak, dia sudah mantau siapa, di mana, kapan, itu data sudah ada dan itu kewenangan
Dijen Pajak untuk menunjukkan hal itu. Tapi publik nggak boleh tahu gitu, Mbak, karena itu Hmm. bagian daripada kerahasiaan dalam undang-undang gitu loh, Mbak. Oke, tapi Anda sendiri sebagai pengamat pajak begitu, apakah Anda mengetahui kira-kira apakah mungkin ada kendala dari DJP sendiri untuk tadi meningkatkan, kepatuhan dari para crazy rich sendiri terkait dengan pajak? Ya sebenarnya hambatan mereka ini tadi, Mbak, kerahasiaan dari undang-undang itu, Mbak. Itu Hmm. tadi, mereka nggak bisa ngomong-ngomong gitu loh, Mbak. Mbak tanya ke Menteri Keuangan, ke Dirjen Pajak, ke Bagian Pajak, mereka nggak boleh bicara, Mbak. Kan itu rahasia yang disebutkan undang-undang, Mbak. Petugas pajak tidak boleh memberitahukan apa yang sudah dilakukan terhadap WP-nya gitu loh, Mbak. Itu hambatan mereka dan kita tidak bisa tahu, Mbak. Tapi kalau kita melihat, dengan data yang kepatuhan baru 68%, berarti kan tidak optimal juga apa yang sudah dilakukan mereka gitu loh, Mbak. Oke, oke. Nah, kemudian di satu sisi terkait dengan target penerimaan pajak 2023 begitu ya, mencapai sekitar 2.000 triliun. Artinya Anda sendiri masih optimis bahwa target tersebut bisa tercapai di tengah, banyaknya isu-isu terkait dengan hal ini, Pak? Ya kalau kita melihat data 2 tahun terakhir kan target pajak kita kan, tercapai semua, Mbak. Nah cuman gara-gara kasus ini ya mungkin menjadi pertanyaan juga. Tapi saya optimis kok, Mbak, kalau kita melihat, PDB kita kan termasuk tertinggi di dunia juga gitu, Mbak, dibandingkan, negara-negara maju kan. Artinya apa, ketika, produk domestik bruto kita, cukup tinggi, 5% berarti perputaran uang masyarakat cukup tinggi. Berarti situ ada target-target pajak gitu, Mbak, yang bisa didapatkan oleh pemerintah, apakah PPH, PPN, PPNBM, bea masuk, bea keluar gitu loh, Mbak. Targetnya ada gitu. Nah tinggal sekarang eksekusinya oleh, DJP sama Dirjen Bea Cukai gitu aja, Mbak.